Halo rekan-rekan bisnis dan pemasaran, kembali lagi bersama Pak Yusuf di Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Pengelolaan Bisnis Retail. Dalam video keempat kali ini, kita akan membahas tentang bahaya di tempat kerja dan penerapan ergonomi di tempat kerja. Ada 4 poin yang kita akan bahas kali ini. Yang pertama adalah bahaya di tempat kerja, yang kedua ergonomi di tempat kerja, yang ketiga metode ergonomi, dan yang keempat adalah aplikasi ergonomi. Kecelakaan kerja dapat terjadi jika tidak memperhatikan bahaya yang ada di tempat kerja. Bagaimana cara seorang pekerja untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal dan aman? Bahaya di tempat kerja. Nah, bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau lingkungan. Sedangkan resiko didefinisikan sebagai peluang terpaparnya seorang atau alat kerja pada suatu bahaya. Bahaya ini dibagi menjadi dua gitu, yaitu bahaya yang bersifat khusus dan bersifat umum. Yang pertama, yang bahaya bersifat khusus adalah adanya bahaya yang timbul dari sarana dan prasarana tempat kerja. Misalnya adalah keadaan lingkungan kerja yang tidak aman, gedung-gedung tinggi dengan pondasi yang tidak seimbang, yang ketiga struktur tanah yang tidak sesuai dengan standar izin mendirikan bangunan atau IMB, yang keempat adalah instalasi listrik yang tidak teratur, yang kelima adalah tidak adanya peralatan keamanan perlindungan kerja. Nah, yang kedua adalah bahaya yang bersifat umum. Bahaya bersifat umum ini disebabkan oleh karyawan itu sendiri. Bahaya yang timbul oleh proses kerja. Misalnya adalah bekerja tidak mematuhi keselamatan kerja, tidak beristirahat, memaksakan kerja dalam kondisi badan yang tidak bagus, terjadinya konflik, miskomunikasi pada kondisi di tempat kerja, dan yang terakhir adalah lalai. Nah, di bawah-bawah ini adalah rambu-rambu yang umumnya ada di perusahaan yang berkaitan dengan K3. Itu bisa dilihat berbagai macam rambu dan ada banyak lagi rambu yang ada di tempat kerja, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kita ke poin selanjutnya yaitu adalah ergonomi di tempat kerja. Nah, ergonomi adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerja yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, dan engineering. Nah, kan, ergonomi memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana orang mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, bagaimana posisi gerak tubuh ketika bekerja. Yang ketiga adalah peralatan yang mereka gunakan. Dan yang keempat adalah dampak dari faktor-faktor di atas bagi kesehatan dan kenyamanan pekerjaan. Jadi, dari poin pertama adalah bagaimana orang mengerjakan pekerjaan. Nah, biasanya di sini banyak posisi-posisi ergonomi itu posisi yang dapat menyebabkan kenyamanan dan kesehatan bagi pekerjanya. Jadi, bagaimana orang mengerjakan pekerjaan tergantung dari pekerjaannya itu masing-masing. Jika orang itu adalah seorang administrasi atau kasir, bagaimana dia melakukan pekerjaan, apakah memenuhi dengan standar operasional yang ada atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana posisi dan gerak tubuh ketika bekerja. Nah, di sini sangat penting tentang posisi. Posisi itu menentukan prestasi. Jadi, kenapa posisi menentukan prestasi? Jika posisi seseorang dalam bekerja secara optimal gitu ya, memiliki posisi yang bagus dalam artian memperhatikan tempat duduk, memperhatikan lingkungan sekitar gitu. Jadi tidak terjadinya kecelakaan kerja dan meningkatkan optimalisasi dalam bekerja. Yang ketiga adalah peralatan yang mereka gunakan. Peralatan yang mereka gunakan harus dicek secara berkala baik sebelum digunakan ataupun sesudah digunakan. Dan yang keempat, dampak dari faktor kesehatan bagi kesehatan dan kenyamanan bekerja. Jika dari seorang melakukan pekerjaan tidak benar, dapat menyebabkan kesehatannya terganggu, misalnya jarak antara mata dengan monitor terlalu dekat, atau bagaimana posisi orang bekerja, dia terlalu banyak berdiri, tidak memperhatikan ergonomi pada kakinya yang menopang tubuhnya, itu juga dapat berbahaya bagi kesehatan dan kenyamanannya, serta peralatan yang digunakan jika tidak dicek secara berkala. Kita lanjut ke metode-metode ergonomi. Metode ergonomi dibagi menjadi 3, yaitu diagnosis, treatment, follow-up. Nah, diagnosis dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomi checklist, dan pengukuran kerja lainnya. Jadi diagnosis ini bagaimana seorang perusahaan itu mendiagnosa apakah ada masalah-masalah pada ergonomi gitu. Jadi misalnya dari pekerjaannya diwawancara bagaimana ruangan pekerjaan, bagaimana alat-alat yang dipakai gitu, atau
inspeksi tempat kerja seperti melihat peralatan-peralatan gitu, serta penilaian fisik juga. Jadi pekerjanya dinilai fisik, bukan berarti sebagai bentuk perusahaan itu mencari postur yang ideal, tidak, tapi penilaian fisik ini lebih mengecek kepada kesehatan seperti mata, tulang punggung yang dipakai jika dipakai terlalu banyak duduk. Nah, itu penilaiannya agar diagnosa pada kecelakaan kerjanya dapat terlihat gitu. Yang kedua adalah treatment. Treatment ini adalah pemecahan masalah ergonomi yang tergantung dari diagnosis. Jadi setelah perusahaan itu mendapat diagnosis dari apa yang sudah dicari gitu, seperti ergonomi checklist atau dan lain-lainnya, wawancara, inspeksi tempat kerja, lalu dicarilah permasalahan. Nah, misalnya di ruangan pekerjaan itu bangkunya sudah tidak layak digunakan untuk bekerja dalam jangka waktu 4-5 jam. Jadi di sini di situ ada pemecahannya adalah membeli peralatan baru sebagai penunjang dari pekerjaan. Dan yang ketiga adalah follow up, melakukan evaluasi secara subjektif maupun objektif. Nah, setelah dilakukannya pemecahan masalah, diberikan yang tadi sudah diberikan kursi baru untuk bekerja gitu, lalu dilakukan evaluasi apakah pembelian ini menimbulkan optimalisasi pada pekerjaan atau tidak. Nah, evaluasi ini secara subjektif dan juga objektif. Misalnya objektifnya dilakukan dengan melihat kursi tersebut, ya kan, atau secara subjektif diminta keterangan kepada karyawan-karyawan yang ada apakah kursi tersebut senyaman kursi yang mereka gunakan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan ergonomi. Yang pertama adalah posisi kerja. Posisi kerja terdiri dari dua macam, yaitu posisi berdiri di mana tulang belakang secara vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki, dan posisi duduk di mana kaki tidak terbebani berat tubuh dan stabil selama bekerja. Posisi menentukan prestasi. Ya, betul sekali, dalam ini ada dua macam, di mana jika posisi tersebut tidak benar dalam dilakukan bekerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak optimal gitu. Jadi tidak seperti gampang kelelahan gitu. Jadi posisi menentukan prestasi. Jika posisi yang digunakan bekerja itu baik, optimalisasi dalam bekerja itu dapat tertunjang dengan baik juga gitu. Yang kedua adalah proses kerja. Para pekerja dapat dijangkau pekerjaan sesuai dengan waktu bekerja. Jadi ini penting juga proses bekerja, sepertinya misalnya ada orang di bagian gudang, jadi adanya peralatan-peralatan yang mudah dijangkau, atau itu masuk juga di display di poin ketiga, itu tata letak tempat kerja. Tapi dalam proses bekerja diperlukannya ketelitian dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Jadi tidak ada kelalaian-kelalaian yang membuat tidak hanya kecelakaan kerja, melainkan dari waktu bekerja yang terlalu molor. Yang ketiga adalah tata letak tempat kerja yang display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Nah, ini penting banget, seperti kalian suka melihat bagaimana ruangan-ruangannya guru di SMK 47 itu pasti di meja gurunya tertata rapih gitu. Sebelah kanan ada kertas ulangan, terus ada alat tulis yang ditaruh di satu tempat yang rapi. Nah, ini sebagai bentuk display. Display di sini adalah ketika memerlukan hal-hal atau memerlukan alat-alat yang ingin mereka gunakan itu terlihat dengan jelas. Jadi waktunya juga terpapas, tidak terlalu molor gitu. Yang keempat adalah mengangkat beban. Nah, mengangkat beban ini bermacam-macam cara mengangkat beban gitu, seperti dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan lain-lain. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera pada tulang punggung, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. Nah, di sini mengangkat beban juga dibagi menjadi dua, yaitu menjinjing beban dan organisasi kerja. Jadi menjinjing beban itu ada persyaratannya juga, seperti laki-laki dewasa dapat mengangkat 40 kg beban, wanita dewasa 15-20 kg beban, laki-laki 16-18 tahun itu mengangkat 15-20 beban, dan wanita pada 16-18 tahun mengangkat 12-15 kg. Nah, jadi di sini pentingnya peraturan ini untuk apa? Untuk mengetahui porsi dari kerja masing-masing gitu. Karena laki-laki walaupun berbeda umur seperti 16-18 tahun itu masih dalam tahap pertumbuhan, jadi tidak boleh mengangkat beban terlalu banyak, terlalu berat. Karena apa? Karena dapat menyebabkan kecelakaan pada pekerjaan gitu.
Yang kedua adalah organisasi kerja adalah pekerjaan yang harus diatur dengan cara alat bantu mekanik yang diperlukan kapanpun, frekuensi pergerakan diminimalisir, jarak mengangkat beban dikurangi, dan dalam membawa beban perlu diingat bidang yang tidak licin dan mengangkatnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga salah satu organisasi kerja yang baik jika dilakukan dengan benar, itu dapat meningkatkan efektivitas gitu. Jadi efektivitasnya tidak hanya dari segi produksi atau dari segi perusahaan saja, melainkan dari pekerjanya tersebut tidak mudah kelelahan, seperti itu. Nah, ada tanda-tanda atau sistem kerja yang tidak ergonomis. Nah, ini adalah tanda-tandanya jika sistem kerja tidak ergonomis. Yang pertama adalah hasil kerja tidak memuaskan. Yang kedua, sering terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang hampir berupa kecelakaan. Nah, ini biasanya dinilai oleh atasan. Yang ketiga, human error, mengulang-mengulang pekerjaan atas kesalahan sendiri. Yang keempat, pekerjaan mengeluhkan adanya nyeri atau sakit pada bagian tubuh. Yang kelima adalah alat kerja atau mesin tidak sesuai dengan karakteristik pekerja. Nah, ini sebenarnya juga riskan di poin kelima, yaitu alat kerja atau mesin tidak sesuai dengan karakteristik. Sebenarnya bukan tidak sesuai dengan karakteristik, melainkan tidak sesuai dengan pengalaman atau orang-orang yang direkrut pada bagian tersebut gitu. Jadi seharusnya sebagai pekerja itu harus bisa beradaptasi gitu dengan alat-alat yang ada, dengan lingkungan pekerjaan gitu. Tapi jika yang direkrut tidak sesuai pada bidangnya, maka tidak dapat mengoperasikan alat kerja atau mesin dengan baik gitu ya. Yang keenam adalah pekerja terlalu cepat lelah dan butuh istirahat. Postur kerja yang buruk. Postur kerja yang buruk ini itu sebenarnya kayak membungkuk gitu. Kalau duduk tuh membungkuk, kalau berdiri itu kayak berat sebelah gitu, tidak proporsional, dan jongkok kayak gitu. Itu nggak boleh tuh dalam bekerja gitu. Selanjutnya adalah lingkungan kerja yang tidak teratur. Nah, lingkungan kerja yang tidak teratur ini biasanya bising, pengap kayak gitu. Itu menyebabkan sistem kerja yang tidak ergonomi gitu. Yang selanjutnya adalah mengeluhkan beban kerja. Biasanya anak muda nih suka mengeluh nih, tapi emang harus ditarafkan tentang beban kerja dari seseorang gitu, sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Jangan sampai satu orang memegang 2 sampai 3 job desk sekaligus, ya pasti mengeluh gitu. Tapi balik lagi, perusahaan pasti sudah memikirkan hal-hal tersebut gitu. Yang terakhir adalah komitmen dan partisipasi yang rendah. Nah, komitmen kerja yang rendah serta partisipasi yang rendah ini dapat menyebabkan pekerjanya malas-malasan, tidak adanya kerjasama dalam bekerja gitu, sehingga balik lagi produksi atau kelangsungan perusahaan dapat terganggu seperti itu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di bab selanjutnya dengan Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.